Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 19. Adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat terkasih dalam Tuhan, bersama kita akan mendengar nas pembimbing. Dengarlah nas pembimbing yang menjadi tema ibadah kita hari ini, yang terambil dari Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Demikian nas pembimbing yang dikutip dari kitab Mazmur 23 ayat yang keempat. Jemaat dipersilakan dulu. Amen.
Jemaat terkasih di dalam Tuhan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, mari kita mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Dengan bersama kita naikkan doa pengakuan pribadi, dengan masing-masing kita berdoa di dalam hati. Ya Tuhan, jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi oleh Roh, kuasa Roh Kudus-Mu yang kudus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih setia. Kasihanilah kami dengan kasih setia-Mu, dan ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 26. Down.
bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Terimalah anugerah dari Allah Bapa kita, sebagaimana diberitakan di dalam kitab Nabi Mika, pasal yang ke-7, ayat 18 dan 19. Firman Tuhan berkata, "Siapakah Allah seperti Engkau, yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dan sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Dia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Terkasih di dalam Tuhan, untuk petunjuk hidup baru saya akan mengucapkan diri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 hingga ayat yang ke-22. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-22 dengan judul bacaan Nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik.
jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Bersama kita kembali menyanyi dari Kidung 178. Terima kasih dalam Tuhan. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Bersama kita akan kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru 117. Bersabdalah Tuhanku, tetap di lubuk hatiku, nyatakanlah maksud-Mu, memandu segenap langkahku.
Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat atas hidup dan kehidupan kami, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh mengumpulkan kami di dalam ibadah Minggu Prapaskah yang keempat ini. Kami boleh bersama-sama di dalam persekutuan ini Tuhan. Kami boleh memanggil nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Dari tengah-tengah kesesatan kami, di dalam segala tantangan dan pencobaan yang datang, di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu, berhadapan dengan wabah virus COVID-19. Bapa, kami datang kepadamu. Kami berseru kepadamu Tuhan di dalam ibadah kami saat ini. Bersama-sama sebagai persekutuan jemaat, kami memohon Tuhan bersabda buat kami. Tuhan berfirman buat kami untuk menghibur dan menguatkan kami, untuk meneguhkan iman percaya kami di tengah-tengah tantangan dan pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus bersabda bagi kami sekalian ya Bapa, perdengarkanlah suara-Mu bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan ini, sehingga firman-Mu boleh terus menjadi pegangan dan pedoman hidup kami untuk kami melangkah di dalam minggu yang baru ini, di mana kami harus mengisolasi diri, di mana kami harus membuat langkah yang sesungguhnya tidak kami mau. Tuhan, biarlah semua kebenaran firman terus meneguhkan hati kami untuk tetap percaya Tuhan menyertai kami, dan Tuhan yang selalu memelihara hidup kami bagai gembala yang senantiasa menjaga dan melindungi domba-domba. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon di dalam terang Roh Kudus-Mu, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan di Minggu Prapaskah yang keempat ini. Kita membaca di dalam kitab Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Dan kita lanjutkan dengan kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6, dan juga di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 di bawah perikop judul Tuhan Gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Kita mulai. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang
yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar dan memelihara, taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Hosea. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Sehat? Puji Tuhan, kita semua sehat. Ya, puji Tuhan, kita boleh beribadah. Ini minggu terakhir di bulan Maret ini, kita beribadah bersama-sama karena minggu depan kita akan meniadakan ibadah untuk 2 minggu ke depan. Saya terus terang, sejak awal corona masuk di Indonesia, 2 orang, 3 ya, dengan ibu dan 2 anak terkena virus ini. Dan sampai di hari Kamis kemarin, ketika kita rapat majelis jemaat, saya masih berpikir tidak masalah untuk kita tetap beribadah minggu, sedangkan ibadah-ibadah lain ditiadakan. Itu yang saya sampaikan di dalam rapat majelis jemaat. Tetapi ketika melihat 3 hari belakangan ini, semakin banyak korban, saya kembali berpikir kita tidak boleh egois. Ini situasi gawat darurat. Kita harus saling menjaga dan saling menyelamatkan satu dengan yang lain, dengan tidak mengadakan perkumpulan untuk sementara. Dan sebagai warga negara yang baik, Riza harus tunduk pada keputusan pemerintah untuk kerja dari rumah, sekolah dari rumah, ibadah dari rumah. Kita harus tunduk karena pemerintah adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Tetapi juga ada pertimbangan yang ketiga. Ketika kita masih berkumpul, maka kemungkinan adalah ada orang-orang yang memakai situasi ini untuk mencoba mengganggu peribadahan kita dengan alasan tidak boleh berkumpul. Bisa saja ada orang-orang yang mencoba memanfaatkan situasi ini, padahal
mereka tidak menginginkan adanya gereja atau ibadah. Nah, ini yang kita jaga. Dan ini resiko yang tidak mau kita ambil. Begitu ya. Makanya kita mengambil keputusan untuk 2 minggu ke depan kita tidak berkumpul. Bapak Ibu Saudara, kita akan beribadah di rumah kita masing-masing untuk 2 minggu ke depan. Saya berharap ibadah-ibadah di rumah bisa berlangsung dengan baik. Dan kita semua memahami bahwa ketika kita beribadah dari rumah, bukan karena kita takut atau khawatir, bukan karena kita tidak beriman, tetapi karena kita harus saling menjaga tadi. Dan kita harus menjaga keselamatan semua orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, momen peribadahan di rumah-rumah ini juga kiranya tidak membuka peluang untuk kita berpikir, oh berarti kalau situasi sudah aman, saya gereja di rumah pun tidak masalah. Gak apa-apa dong, saya ibadah dari rumah. Kan kemarin majelis juga menghimbau supaya kita ibadah di rumah. Saya berharap tidak ada pemikiran seperti itu. Semoga tidak ada di antara jemaat kita yang berpikir demikian. Sebab sekali lagi ini semua dilakukan karena situasi gawat darurat, emergency. Sehingga ketika kondisi sudah aman, ibadah di rumah tetap kita lakukan bersama suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara. Tetapi persekutuan di gereja juga tetap kita lakukan karena kita adalah kesatuan tubuh Kristus. Tidak bisa kita terpisah dari gereja sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Itu yang perlu kita pahami, bahwa sebagai kesatuan tubuh Kristus kita harus terus ada dalam persekutuan, harus terus saling menguatkan, harus terus saling melayani, harus terus saling menopang, sehingga tidak dibenarkan kalau orang menjauhkan diri dari persekutuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini hal yang penting yang harus kita pahami bersama. Sebagai orang-orang percaya, di tengah situasi bencana global yang sedang kita hadapi bersama. Dan puji Tuhan, karena di tengah situasi yang semakin sulit ini, dan 300-an ya sekarang, berapa? 400 sudah sampai? Oh ya, saya belum lihat berita terakhir. Ya, semakin banyak di situasi yang semakin sulit ini. Sebagai orang-orang percaya di tengah situasi yang kita hadapi bersama, firman Tuhan datang menyapa dan menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya kita tahu bagaimana kita harus bersikap dan bagaimana komitmen iman kita berhadapan dengan rupa-rupa tantangan dan pencobaan yang terjadi dalam hidup kita. Bukanlah sebuah kebetulan kalau hari ini dan juga minggu yang lalu kita membaca firman Tuhan yang menunjukkan kebesaran kasih dan kuasa Allah dalam kehidupan umat. Bukan sebuah kebetulan, Bapak Ibu Saudara. Ketika PGI, Persekutuan Gereja di Indonesia, tim penyusun baki, buku almanak yang menjadi dasar pembacaan kita, menyusun bacaan-bacaan. Maka mereka tahu di minggu Prapaskah yang ketiga dan keempat, jemaat Tuhan sedang berhadapan dengan COVID-19. Tidak ada yang tahu bahwa di minggu Prapaskah ketiga dan keempat kita justru diperhadapkan dengan situasi yang semakin sulit. Tapi itulah karya Tuhan. Hari ini kita mau belajar di bawah tema bersukacitalah, alami pekerjaan Allah yang
menunjukkan siapa Allah yang kita sembah. Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang menjelma di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak pernah tinggal diam dalam kesesakan umatnya. Ketika Musa berseru kepada Tuhan mendengar dan memberikan pertolongan dengan cara Tuhan. Dengan cara Tuhan. Apa yang mereka butuhkan Tuhan sediakan. Caranya apa? Gunung batu itu dipukul dan keluar air. Saya berpikir-pikir, kalau di tanah aja nggak ada air, bagaimana bisa gunung batu ada air? Mujizat. Karya pekerjaan. Dengan caranya dia menolong. Dan itu bukan sekali tetapi berulang kali Tuhan nyatakan itu kepada Israel. Dan itu menjadi kekuatan bagi kita bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang tinggal diam dalam kesesakan umat. Dan firman Tuhan hari ini pun demikian. Siapa di antara kita yang tidak pernah membaca Mazmur 23? Entah sudah berapa kali, tidak terhitung kita membaca Mazmur 23 ini. Bahkan mungkin kita sudah hafal. Tadi kalau kita baca bersama tanpa lihat teks pun mungkin kita bisa mengucapkan. Karena kita sudah familiar betul dengan Mazmur ini. Mazmur Daud yang sangat terkenal melebihi Mazmur-Mazmur lain. Sering sekali dibacakan dalam suasana sukacita maupun dalam suasana duka cita. Karena kesaksian Daud dalam Mazmur ini sungguh merupakan pengalaman iman yang menguatkan dan menghibur, sekaligus menyatakan dengan sungguh bahwa Tuhan itu memang Maha Kuasa, luar biasa dalam segala keadaan. Pemazmur merasakan kehadiran Tuhan bagaikan gembala yang selalu ada bagi domba-domba. Baik ketika dombanya sedang merasa aman nyaman, berlimpah rumput hijau, ada air yang tenang untuk diminum, semuanya tercukupi, gembala itu menjaga. Maupun ketika domba itu sedang berhadapan dengan musuh dan maut yang digambarkan dengan lembah kekelaman, situasi antara hidup dan mati, domba itu tetap tenang. Aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Tetap tenang, karena sang gembala selalu menuntun dan menyertai domba-domba. Ketika kita membaca Mazmur ini dengan penghayatan yang sungguh, maka kita akan merasakan kedamaian, kekuatan, penghiburan, karena karya Tuhan, pekerjaan Tuhan, kebesaran Tuhan sesungguhnya selalu menyertai kita yang percaya kepadanya dalam segala situasi hidup kita. Karena itu firman Tuhan katakan, bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Dan kita tahu makna sukacita. Sukacita itu bukan hanya ketika kita senang, bahagia, semuanya aman, nyaman, lancar, mulus. Tetapi sukacita itu pun bisa kita rasakan ketika situasi yang tidak menyenangkan kita alami dalam kehidupan kita. Selanjutnya, dalam bacaan Yohanes 9 ayat 1 sampai 11, kita kembali melihat pekerjaan Allah, karya Allah, kebesaran Allah di dalam Yesus Kristus yang dinyatakan melalui penyembuhan seorang yang buta sejak lahir. Bapak Ibu Saudara, secara logika, buta sejak lahir pada zaman Tuhan Yesus tentu sulit untuk disembuhkan. Tidak mungkin, itu sesuatu yang mustahil. Berbeda dengan zaman sekarang, di mana kecanggihan ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu kedokteran semakin besar. Di zaman Tuhan Yesus tentu berbeda. Buta sejak lahir mustahil untuk disembuhkan. Karena itu, perhatikan keseluruhan bacaan ini. Orang buta ini ditanya berulang-ulang, Bapak Ibu Saudara. Ditanya berulang-ulang,
sampai ayat yang ke-20 orang tuanya pun diinterogasi. Dan ada juga yang tidak percaya. Kalau kita baca di ayat 9, ada yang bilang, itu bukan dia, itu serupa dengan dia. Tetapi inilah kesaksian Yohanes, murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, yang menjadi saksi hidup bahwa dalam pelayanannya di dunia ini, Yesus pernah menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Sehingga apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Cara Tuhan berkarya, bekerja, itu pun luar biasa. Di dalam firman ini kita bisa melihat di luar dugaan kita. Tuhan memakai berbagai cara untuk menolong umat. Kalau yang tadi saya katakan, Musa dengan tongkat memukul gunung batu. Dan saya kadang-kadang berpikir, di tanah nggak ada air, terus air di gunung batu itu air dari mana? Lalu di dalam bahagian ini, orang buta ini disembuhkan dengan apa? Dengan ludah dan tanah. Yang kita tidak pernah pikirkan, cara Tuhan menyembuhkan. Yang kita biasa tahu, Tuhan Yesus menjamah dengan tangannya. Tangannya yang penuh kuasa, itu masuk akal. Tetapi ini dengan ludah dan tanah. Orang buta itu tidak tahu cara Tuhan menyembuhkan dia. Dia cuma tahu dengan tanah. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang berapa ya? Ke-11. Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mata. Karena dia merasakan tanah, pasir yang dioleskan di mata. Dia tidak tahu kalau itu sudah bercampur dengan ludah. Dia tidak tahu. Kita pun tidak bisa tahu dengan cara bagaimana Tuhan menolong kita dari berbagai pergumulan, kesesakan, tantangan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu ajaib cara Tuhan menolong kita. Yang jelas Tuhan pasti menolong. Orang buta ini pun tidak pernah berpikir hari itu dia bisa melihat. Kalau kita melihat, Yesus hanya lewat, ya kan? Waktu Yesus sedang lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Berarti sebagai manusia, Tuhan Yesus pun tidak tahu. Sebagai manusia, hari itu dia akan melihat seorang buta. Tapi dia bilang, pekerjaan Allah harus dinyatakan. Maka ketika kita berhadapan dengan pergumulan seperti minggu lalu yang saya khotbahkan, disitulah kita melihat pekerjaan Allah dinyatakan. Ada rencana, ada maksud Tuhan untuk kita melihat kuasa dan kebesaran Allah dinyatakan dalam hidup umat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bawa firman Tuhan ini dalam konteks kehidupan kita saat ini. Situasi di mana kita sesungguhnya boleh dikatakan kita ada dalam lembah kekelaman. Ya, kita lembah kekelaman loh saat ini. Kita nggak bisa abai atau santai dengan virus COVID-19 ini. Kemarin saya masih santai. Saya masih jalan-jalan ke mall. Jujur Bapak Ibu, tapi bukan untuk sekedar jalan. Karena ada keperluan penting. Ketika anak harus sekolah di rumah, maka saya harus memperbaiki laptop saya supaya mereka bisa pakai untuk belajar. Jadi saya ke mall, SDC dekat rumah, nggak jauh-jauh. Kadang-kadang
semakin ke sini, saya berpikir, kalau pemerintah bisa liburkan 2 minggu karena virus ini, maka ini sesuatu yang serius. Ini bukan main-main. Kalau Bapak Presiden bisa memerintahkan semua harus libur, tinggal di rumah, berarti ini masalah yang serius. Kita ada dalam lembah kekelaman. Kita tetap di rumah, mungkin kita aman. Tetapi terkadang kita harus mengakui, tidak selamanya kita bisa diam di rumah. Kalau makan minum sudah habis, bagaimana? Kita tetap harus keluar. Kemarin saya harus ke pasar, harus belanja untuk seminggu ke depan. Karena jika nanti minggu depan ini, sebagai guru harus tetap di sekolah, harus tetap belajar, karena kami online-nya dari sekolah. Jadi tidak benar-benar libur. Harus tetap bekerja, harus ke pasar, harus tetap keluar. Kita berhadapan dengan banyak orang yang kita tidak tahu aman atau tidak. Kita berjumpa dengan orang-orang yang kita tidak tahu sehat atau tidak. Dia negatif atau positif. Kita tidak tahu. Terinfeksi atau tidak, kita tidak pernah tahu. Makanya itu juga salah satu pertimbangan kita majelis. Kalau kita tetap ibadah, nanti ibadah diwarnai dengan situasi curiga satu dengan yang lain, ya. Iya toh? Kita duduk sama-sama tapi kita curiga dalam hati ini, di sebelah saya sehat atau tidak? Ya. Ya. Kita bisa menjaga jarak. Tapi kalau sudah semuanya kumpul di sini, mau jaga jarak bagaimana? Iya kan? Kursi mau dijauh-jauhkan, tetap tidak bisa 1 meter atau 2 meter, 2 meter apalagi. Karena itu kita berhadapan dengan situasi darurat. Kita tidak tahu apa yang sementara kita hadapi saat ini. Kita berhadapan dengan ancaman. Kita sedang berada dalam lembah kekelaman. Situasi yang mengancam keselamatan jiwa kita. Belum lagi pergumulan-pergumulan lain yang kita hadapi sebagai pribadi dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan kita, atau pergumulan sakit penyakit, atau pergumulan mungkin musuh, mungkin ada orang yang tidak senang dengan kita, mungkin kita hadapi itu di dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Pergumulan yang lainnya yang masing-masing kita tahu apa yang kita gumuli. Tetapi puji Tuhan, karena Tuhan memberikan kita kekuatan melalui firman, bahwa Dialah Gembala yang baik yang memelihara hidup kita tiap-tiap hari. Karena itu, di tengah-tengah berbagai tantangan dan pergumulan, bagaimana sikap iman kita? Apakah kita tetap berpegang teguh pada iman percaya kita kepada Tuhan, atau kita sibuk menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain? Saya terus bergumul, jangan sampai saya menghakimi orang lain. Jangan sampai saya menghakimi jemaat yang tidak mau datang beribadah. Jangan sampai kita menghakimi mereka, itu hak mereka. Tetapi tugas kita adalah untuk tetap saling menguatkan, untuk tetap saling mengingatkan. Jangan sampai kekhawatiran kita lebih besar daripada iman kita. Itu yang Tuhan wanti-wanti dalam Matius 6. Majelis sudah berupaya dan kita harus menghargai keputusan kualitas tadi malam benar di luar dugaan saya. Yang saya tahu hari ini tidak ada ibadah. Karena semua majelis rata-rata lockdown. Tapi Bapak bisa mengambil satu keputusan yang berbeda. Saya kaget, jujur saya baca WA.
Saya lepaskan Alkitab, Yohanes dan Mazmur yang sedang saya baca. Saya lepaskan dan saya pindah ke laptop untuk email warta liturgi di rumah-rumah untuk hari ini kita pakai. Ternyata keputusannya berbeda. Karena kita bukan berperang tanpa senjata. Kita bukan maju untuk mati konyol hari ini. Tapi kita menghargai teman-teman Sarkas yang sudah membersihkan ruangan ini. Dan kita mendengar himbauan PGI bahwa kita bisa tetap beribadah, tetapi ada tetapinya. Harus ada hand sanitizer, harus menghitung persembahan dengan sarung tangan, harus menjaga jarak, harus tidak boleh bersalaman. Itulah senjata kita untuk tetap aman. Jadi kita tidak perlu takut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap percaya. Dan jangan kekhawatiran kita lebih besar daripada ini. Kita tetap memakai hikmat dari Tuhan. Dan inilah yang dilakukan. Hari ini kita tetap beribadah dengan himbauan-himbauan, langkah-langkah keamanan yang harus dipenuhi. Satu yang tidak terpenuhi, cek suhu. Karena alatnya memang kami tidak bisa dapat. Sudah diupayakan tetapi tidak bisa. Ibu Bendahara sudah cari kemana-mana, harganya mahal sekali. Ya sudah, kita tidak lakukan. Tapi yang lain kita lakukan. Dan itu yang seharusnya membuat kita tidak khawatir lagi. Karena kita tahu Tuhan menjaga kita, tapi juga kita sudah berupaya untuk menjaga diri kita dari ancaman COVID-19. Karena itu bagaimana sikap iman kita? Kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita tetap percaya, kita tetap bergantung kepada Tuhan. Belajar dari Daud. Bagaimana mengenal Dia sebagai Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Kalau Daud mengenal Tuhan itu sebagai gembala yang menyertai dan melindungi dia setiap saat, bagaimana dengan kita? Siapakah Tuhan bagi kita? Apakah Dia hanya sebagai sumber berkat bagi kita? Lalu ketika kita berhadapan dengan masalah, kita merasa Tuhan tidak memberkati kita. Apakah Dia sebagai pembuat mujizat di dalam kehidupan kita? Sehingga ketika doa kita belum terjawab, kita mencari pertolongan kepada yang lain atau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Atau Tuhan hanya sebagai sumber pertolongan kita. Lalu ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, kita tidak lagi menaruh percaya kepada Tuhan. Kita kecewa kepada Tuhan. Kita menganggap Tuhan tidak ada atau kita lari dari persoalan. Menjadi pengecut. Lari dari persoalan. Kalau hari ini kita tetap beribadah. Kalau hari ini Carter tidak mau melayani, Kefas tidak mau melayani, teman-teman majelis memilih mengisolasi diri di rumah, itu berarti kami lari dari tanggung jawab. Kalau saya mau bilang, Pak Lukas cari pendeta lain, saya nggak mau pimpin. Itu hak saya. Tetapi itu berarti kita lari dari masalah. Mari belajar dari Daud, yang selalu percaya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita saat susah dan senang, seperti gembala yang selalu menjaga domba dari serangan musuh binatang buas, yang selalu memberikan apa yang kita butuhkan sebagai domba-domba, air yang tenang, rumput yang hijau. Demikian Tuhan selalu ada setiap saat bagi kita, menaungi kita dengan kasih setia-Nya, menyertai kita dengan limpahan berkat-Nya, dan memberikan jalan keluar dari setiap lembah kekelaman. Maka mari kita memandang kepada Tuhan yang ada
maka domba itu akan aman, selamat, dan kembali ke kandangnya dengan selamat. Demikian pun kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita taat kita aman. Seperti orang buta itu taat, dia pergi basuh dirinya di kolam Siloam. Dia taat. Kalau kita taat, kita aman. Di tengah-tengah situasi sulit, kita taat. Pemerintah adalah wakil Allah di dunia. Kita taat. Kita melakukan semua tindakan-tindakan menjaga diri untuk tidak semakin banyak penularan yang terjadi. Pakai masker, apa semuanya kita upayakan, kita taat. Kita lakukan, kita aman. Dan itu yang sudah kita semua lakukan di dalam persekutuan kita, dan kita lanjutkan di dalam kehidupan kita sehari. Tapi bukan hanya taat. Firman Tuhan juga mengingatkan kita, percaya dengan selalu menyerahkan diri dalam pimpinan Tuhan melalui doa dan seruan kita kepada Dia. Tak ada dalam situasi sulit saat ini, COVID-19 tidak hanya melumpuhkan aktivitas kita, tetapi juga melumpuhkan kehidupan sosial kita, melumpuhkan bisa, melumpuhkan perekonomian kita. Itu bisa terjadi. Dan tentu mengancam keselamatan jiwa kita. Karena itu, saatnya berdoa. Orang percaya saatnya berdoa. Stop posting-posting di WA dan FB dan segala macam. Jangan menambah kekhawatiran banyak orang. Apalagi kalau yang diposting itu hoax. Kita berdosa kalau kita menambah kekhawatiran banyak orang. Yang kita harus lakukan adalah kita berdoa dan kita saling menguatkan. Berhenti dengan posting, tetapi saatnya praying, berdoa, berseru kepada Tuhan. Ada lagunya, dia hanya sejauh berseru memanggil nama, berdoa di atas. Dia akan tetap ada buat kita. Saatnya berdoa, Bapak Ibu Saudara. Sudahlah dengan posting, kita bisa baca kok di berita, kita bisa nonton televisi. Tidak perlu kita sebar-sebar lagi untuk menambah semakin kita kuat. Posting yang perlu buat hand sanitizer, buat masker, ya Pak Amos kemarin post. Itu yang perlu. Tapi yang tidak perlu, tidak usah kita posting kalau kita tidak tahu itu benar atau tidak. Bapak Ibu Saudara, mari belajar dari firman Tuhan hari ini. Belajar dari Daud yang selalu percaya Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan apa. Belajar percaya dengan sepenuh hati bahwa bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Belajar dari kisah Yohanes 9. Tetap menjadi berkat di dalam kesulitan ini. Jangan menjadi egois dan mencari keselamatan diri sendiri. Kalau kita punya hand sanitizer lebih, kita bisa bagi sama mereka yang tidak punya. Kalau kita punya masker lebih, kita bisa bagi sama yang tidak punya. Kita jadi berkat. Di tengah situasi sulit ini, kita pasti tahu cerita kisah dokter yang 80 tahun itu ya, dalam kelemahan dan keterbatasan usia, dia tidak tinggal diam. Dia pun berjuang untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam situasi ini Yesus mengingatkan kita, dia yang sedang lewat, dia menjadi berkat bagi orang yang buta sejak lahir, untuk menyatakan pekerjaan Allah yang besar. Kita pun semua diutus untuk itu. Jangan kita egois dan mencari keselamatan diri kita sendiri. Mari kita berdoa, mari kita percaya, mari kita taat.
Mari kita saling memberkati dan menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan yang Maha Kuasa, yang kuasanya jauh lebih besar daripada segala kekhawatiran dan ketakutan kita, akan menolong kita, akan membuat kita kuat, sehat sampai badai ini akan berlalu dari tengah-tengah kehidupan. Dan Yesus memberkati kita dengan firman. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita merespon firman Tuhan dengan PKJ 255. Firman-Mu ku pegang soal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa, respon khotbah, dan doa syafaat. Saya mengajak kita semua berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita dalam keteduhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam doa yang kita naikkan secara pribadi, kita meminta pertolongan Tuhan untuk bencana global yang sementara kita ada. Kita berdoa untuk pemerintah kita berdoa untuk para medis yang berjuang menangani pasien-pasien yang sudah tertular. Kita berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan supaya boleh terus menguatkan umat di tengah-tengah situasi dan kondisi yang semakin sulit. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Kita sampaikan pokok doa kita khusus untuk bencana COVID-19 yang sementara kita ada. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, yang kuasa dan kebesaran-Mu jauh melampaui segala persoalan hidup kami, jauh melampaui segala yang kami hadapi di tengah-tengah dunia
sebagai warga negara, sebagai warga bangsa ini, sebagai warga dunia. Ketika kami berhadapan dengan bencana global virus COVID-19 ini, Tuhan, kami diingatkan kuasa dan kebesaran-Mu jauh melebihi semuanya apa yang kami takutkan dan khawatir. Seharusnya kami bawa hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jika kami berada dalam kesesakan, inilah panggilan-Mu untuk kami selalu berseru kepada Tuhan, selalu menaikkan doa kami kepada Tuhan, melakukan tugas pengutusan kami untuk saling mendoakan, saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain. Firman-Mu mengingatkan kami, Tuhan. Biarlah kami belajar dari Daud yang selalu percaya dan bersaksi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Tuhan, biarlah firman ini menguatkan kami. Kami tidak mengabaikan ancaman virus ini, Tuhan, tapi kami juga tidak khawatir melebihi iman percaya kami kepada. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami selalu mengandalkan Tuhan, percaya dan taat, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa Surgawi, Engkau Allah yang tahu segala kondisi kami, Engkau menolong kami dengan cara-Mu. Dan ada waktu di mana menghalau semua badai ini dari kehidupan umat, dari kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dan kami boleh terus mengalami kehidupan keselamatan, situasi yang aman, damai, dan sejahtera. Tuhan memberi kami hikmat untuk menjaga diri. Tuhan menolong kami untuk terus menjaga diri dengan baik, menjaga kesehatan, menjaga semua orang yang ada di sekitar kami. Kami saling menjaga demi keselamatan bersama. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan Yesus, Engkau menolong mereka. Mereka adalah wakil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biar Engkau memberkati Bapak Presiden kami, jajaran menteri, pemerintah pusat dan daerah-daerah, supaya mereka mengambil langkah-langkah yang tepat seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari ancaman virus COVID-19. Kami berdoa buat para medis yang menangani pasien-pasien yang sudah tertular, Tuhan. Tuhan tolong supaya mereka juga sehat, diberikan kekuatan untuk terus melakukan tugas tanggung jawab mereka. Mereka yang ada di rumah-rumah sakit sebagai tenaga-tenaga medis untuk terus bersiap sedia di dalam menghadapi kemungkinan datangnya banyak orang untuk berobat, khususnya yang tertular virus ini. Tuhan tolong mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan kesehatan kemampuan. Tuhan beri. Mereka yang sudah tertular, Tuhan tolong sembuhkan. Karena kami percaya sebagaimana realitas yang ada, itu banyak orang yang dapat sembuh. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan. Kalau waktu kami di dunia ini masih ada, maka Tuhan akan memberikan kesembuhan
dan pemulihan yang sempurna. Berdoa Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu. Mulai minggu depan, minggu besok, kami akan menutup sementara kegiatan-kegiatan peribadahan dan pelayanan dalam Tuhan. Biarlah Tuhan menopang kami dalam kehidupan kami keluarga masing-masing. Dalam kami terus berdoa, terus berseru kepada Tuhan, sehingga ibadah-ibadah di rumah-rumah boleh berjalan dengan baik. Tidak ada yang mengabaikan ibadah dan doa, tapi sungguh-sungguh sebagai orang percaya, kami menadahkan tangan, mengangkat hati kepada Tuhan. Mohon pertolongan bagi kami semua yang ada di zona merah Jabodetabek, yang sudah banyak korban yang berjatuhan. Bapa surga, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan, untuk para pendeta, majelis gereja, supaya boleh menjalankan fungsinya dengan baik sebagai gembala bagi domba-domba yang Tuhan percaya. Sehingga kami tidak lari dari tanggung jawab kami. Kami tidak mencari keselamatan diri sendiri, tetapi kami mau untuk juga terus menguatkan dan terus ada menopang kehidupan jemaat di dalam doa kami, di dalam pelayanan kami yang bisa kami lakukan dengan berbagai cara yang Tuhan akan tunjukkan bagi kami, supaya jangan kami meninggalkan domba-domba kami, tetapi kami tetap berjuang bersama-sama menghadapi bencana global ini dengan tetap ada untuk mendoakan, untuk menjadi berkat, untuk melayani umat kepunyaan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan pelayanan dalam gereja ini. Engkau terus memberkati Bapak Ketua Majelis dan semua rekan-rekan majelis para penatua yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Engkau terus memberkati supaya kami diberikan hikmat dan kekuatan, sukacita untuk terus melayani, ketekunan dan kesetiaan untuk terus melayani dalam suka dan duka. Kami boleh terus bersama-sama, ya Tuhan. Kami boleh mengangkat pelayanan kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk kebanggaan diri kami, bukan untuk kami dipuji oleh manusia, tetapi untuk memuliakan Tuhan di atas segala-galanya. Kami berdoa bersyukur untuk tim sarana prasarana yang boleh dengan susah payah menyediakan tempat ibadah ini aman dan steril, bekerja hingga larut malam. Tuhan beri mereka kesehatan dan mereka tetap melakukan semua dengan sukacita, dengan damai dan sejahtera yang Bapa. Tuhan Yesus memberkati semua yang boleh melayani saat ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang boleh melayani baik di dalam liturgi, di dalam layanan musik, di dalam sound system kantoria. Tuhan Yesus memberkati operator laptop. Tuhan memberkati semua pelayanan ini menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang dalam kesakitan, di dalam pemulihan, di dalam usia yang sudah lanjut, ibu-ibu janda. Tuhan tolong hiburkan dan kuatkan mereka, sembuhkan mereka yang sakit, lawat mereka Tuhan yang berbeban berat, kuatkan mereka Bapa. Kami berdoa secara khusus buat jemaat-Mu yang bersukacita karena bertambah setahun usia. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu yang berulang tahun, baik Ucok atau anak saudara Martin Aris Litonga dan juga Bapak Khalid Surbakti yang pada tanggal 16 Maret boleh bersukacita bertambah setahun usia. Terima kasih Tuhan, umur panjang, kekuatan, kesehatan, masa depan yang baik, segala berkat-Mu Tuhan curahkan dalam hidup mereka. Pergumulan mereka Tuhan jawab. Ucok yang dalam masa pemulihan
yang tidak dapat hadir, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka sekalian. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, mengampuni orang yang salah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada kitab Mazmur 96 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sementara mengatakan persembahan depan secara pujian dari NKB 133 ayat 1 sampai 9. Kepadamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak beri, syukur atas awan hitam dan mentari berseri, syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu yang berikan agar kita sesat. Jemaat, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kembali kami datang mengucap syukur untuk kami boleh menerima firman-Mu. Mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu dengan pertolongan Tuhan. Bagi ungkapan syukur kami semua sudah mengatakan kebenaran. Kiranya Tuhan kuduskanlah persembahan ini agar dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kami juga mohon pertolongan-Mu Tuhan untuk para majelis yang mengelolanya, agar apa yang kami lakukan hanya untuk pelebaran kerajaan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sudah memberikan, berkatilah dalam usaha dan pekerjaan ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami itu. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
marilah kita menyimak pokok warta ini. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja Pop Dasar Indah ini dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. 1. Kebaktian umum hari ini Minggu 22 Maret 2020 dilayani oleh Ibu Pendeta Margaret O.N. Antri sebagai pelayan firman, pelayan liturgi oleh Bapak Penatua Parmintas Adi Adam, organis oleh Saudara Carter, operator laptop Saudara Joel Fadidi, kantoria Saudara Kefas Fabio, penerima tamu keluarga Bapak Agustus Raja, sound system Bapak Roda Nasiburi. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Yang kedua, kebaktian kategorial komisi-komisi, juga kebaktian keluarga atau tengah minggu ditiadakan mulai dari tanggal 20 Maret sampai dengan tanggal 5 April 2020. Sekali lagi ditiadakan mulai dari tanggal 20 Maret sampai dengan tanggal 5 April 2020. Demikian untuk kebaktian kategorial. Untuk kebaktian umum hari Minggu, kebaktian umum hari Minggu 29 Maret dan 5 April 2020 ditiadakan. Ibadah dilaksanakan ke rumah jemaat masing-masing bersama keluarga, dan liturgi yang sudah dibagikan sebagai tata ibadah yang dilaksanakan di rumah-rumah. Selanjutnya, perkembangan selanjutnya akan disampaikan melalui wadah komunikasi yang ada atau melalui web, SMS, Facebook, atau web Gereja Pop Dasar Indah. Untuk warta tambahan, pada setelah selesai ibadah, setelah pendeta menyerahkan Alkitab pada majelis, kita langsung ke konsistori para pelayan bagi jemaat bisa bersalaman sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua Majelis. Demikian pokok warta pada minggu ini. Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kita tidak akan salaman, saya akan langsung ke konsistori. Jujur ini merupakan hal yang menyedihkan buat saya. Biasanya kita salaman cekik-cekiki, sekarang nggak bisa. Ya, itu sedih sebenarnya. Kita tidak bisa bersentuhan secara fisik, tapi sekali lagi kita harus taat, dan taatan itu yang membawa kita semua aman dan selamat. Kita berdoa, kita semua sehat. Tuhan jauhkan semua virus itu daripada kehidupan umatnya. Mari kita berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 415 bait 1 dan 3. Gembala baik bersulih Nanda.
di padangmu putih jagat tenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tetap benih, mengalirkan sungai kasih-Ku, kuasa damai telah benih. Kau mau kelam sekalipun. Di dalam maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tetap benih, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai telah benih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita tetap memandang kepada Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Tuhan tetap menjadi gembala yang baik bagi kita. Percaya akan itu, berjalan terus bersama dengan Tuhan, kita pasti aman, kita pasti selamat, karena Dialah terang yang menuntun hidup dan kehidupan kita, membawa kita pada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oh